Nah, kalau yang itu adalah pasir sodok yang kemarin saya naik tuh, dari sini terlihat jelas. Ini hamparan sawahnya, masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya sekarang sedang main di sebuah tempat yang penuh kenangan ketika masih kecil ya. Kita akan coba explore. Luar biasa, pemandangannya juga sangat indah. Yuk ikuti keseruannya. Nah, itu yang ada di depan adalah candi. Candi itu sebenarnya hanya sebuah tempat julukan saja, karena bentuknya mirip candi. Jadi kalau kita datang ke sana juga tidak ada candinya. Tapi setiap hari akhir pekan ya, hari Minggu terutama, itu suka banyak yang jogging, yang berjualan juga ada di sana banyak. Ada yang sekedar hanya untuk main-main. Nah, itu pas hari Minggu terlihat dari sini. Sebelah sana adalah daerah Kampung Jati. Kemudian juga ada Cibalingbing, Logok Sero. Terus, nah kalau yang itu adalah pasir sodok yang kemarin saya naik tuh, dari sini terlihat jelas. Ini hamparan sawahnya, masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Jadi kalau cerita masa kecil ya, sungguh banyak hal-hal yang menarik sebenarnya kalau diceritakan. Sebut saja mulai saya ketika SD lah ya. Ketika SD mulai nyabit rumput untuk pakan ternak ya, ternak kambing waktu itu, domba. Juga yang tidak kalah seru adalah ketika tiba saatnya musim menggembala kambing. Kalau sudah pada panen padi berarti tiba saat menggembala kambing. Itu bareng-bareng, itu bukan hanya seorang dua orang, jadi rame-rame gitu. Bisa pulang sekolah langsung pada berangkat ke sawah ya, dengan teman-teman rame-rame itu bawa kambing masing-masing. Beda-beda, ada yang punya 2, 3, bahkan ada yang banyak juga, yang 10 juga ada kayak gitu. Tapi yang seru itu adalah kebersamaannya. Panas-panas ya, kebayangkan jam 1 misalnya berangkat, itu kalau tidak pakai topi, wah lumayan ke kepala. Seru pokoknya kalau diceritakan ya. Ada momen suka duka lah istilahnya itu. Kalau saya perhatikan sekarang sudah jarang orang-orang menggembala kambing. Wallahu alam sih. Yang saya teringat itu bagaimana, oh ya, ketika SMP saya sekolah di daerah Cicalengka. Itu kan harus pulang menggunakan kendaraan ya. Waktu itu yang kendaraan yang paling populer itu yang merakyat adalah naik mobil bak. Kalau orang sini mobil pick up ya, tapi orang sini nyebutnya mobil dolak. Waktu itu masih ongkosnya itu satu kali jalan 500 rupiah sebelum BBM naik. Tapi setelah BBM naik menjadi 1.000 rupiah per sekali jalan. Ketika menggembala itu kita pada bekal masing-masing, bekal nasi begitu ya, pakai, kalau sekarang tupperware ya, orang sini nyebutnya tepak, atau bahkan hanya sekedar bawa nasi bungkus. Maksudnya bukan nasi bungkus dari warung, tapi nasi di rumah dibungkus masing-masing pakai daun yang disebut nasi timbel.
atau kalau nggak ada sama sekali ya udah bawa air minum saja, karena penting waktu itu air minum agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang cukup menantang adalah ketika musim hujan itu nyabit susah juga, karena yang susah itu adalah rumputnya basah ya kan. Sehingga kalau musim hujan itu kalaupun mau menggembala kambing ataupun nyabit itu harus pintar lihat cuaca ya. Kalau kondisinya lagi mendungnya itu sangat hitam, sebaiknya jangan, karena nanti beresiko kehujanan. Ya, lihat area sawahnya, tempat-tempat bersejarah. Ini sebenarnya tepat di belakang saya itu adalah komplek pemakaman Astana Gede. Astana itu pemakaman. Nah, ini jalannya melewati pematang sawah. Wah, ini nih rumput pada hijau, ini bagus kalau untuk disabit. Dulu kalau saya nyabit dulu, ini yang diincar nih, yang hijau-hijau begini, yang di pinggir sungai, karena segar untuk pakan ternaknya. Kita lihat ke sebelah sini, sebelah utara berarti ya, itu yang ada Gunung Gelis. Nah kan, terasering sawahnya. Masya Allah, pada hijau. Di bawahnya ada Sungai Citarik. Mungkin ke bawah lagi. Jadi ini adalah daerahnya daerah Nanggela. Itu yang tadi ke saya makam. Wah, seru ininya, rumput lagi hijau-hijaunya nih. Suara gemericik air itu sangat enak didengar telinga dari sungai. Jadi padinya baru menghijau. Tanaman padi itu indah dalam kondisi apapun. Ketika mulai tanam, ketika mulai membesar hijau, ketika kuning dan mulai berbuah padi itu indah.
saya pernah bertanya kepada orang tua tentang kegiatan menanam padi. Jadi katanya kalau memang hanya sedikit menanamnya itu tidak akan bisa dijual nantinya. Jadi menanam padi itu hanya untuk persediaan pangan keluarga begitu. Ibarat begini, misalnya ada yang sawahnya sedikit, modal untuk mengolah sawah, menanam padi, dan untuk membayar yang mengerjakan di sawahnya itu total misalnya 500.000. Ketika panen itu tidak akan menjadi, atau minimalnya sama lah, dapat 500.000 lagi kalau diuangkan juga itu ya. Kalau sudah jadi beras kemudian dijual, diuangkan juga pasti hanya cuman segitu. Makanya untuk menanam padi ini, kalaulah hanya sedikit lahannya, paling hanya untuk dikonsumsi lagi begitu. Beda lagi kalau yang punya sawahnya luas, apalagi menanam padinya itu istilahnya disewa oleh orang lain. Kalau orang sini istilahnya itu nyambut. Jadi nyambut itu menggarap tanah sawah milik orang lain gitu kan. Untuk benihnya, mengerjakannya, perawatannya hingga panennya itu menjadi tanggung jawab si penggarap, sementara pemilik tanah itu hanya menerima hasilnya begitu. Misal ketika dapat hasil 1 kuintal, maka dibagi 2, 100 berbanding 100 dibagi 2 berarti 50-50 begitu. Sehingga kalau di pikir-pikir ya enak kalau punya lahan sendiri begitu. Lahan sendiri itu digarap oleh sendiri bisa, digarap oleh orang lain juga bisa. Enak kalau digarap oleh orang lain, kita tidak usah capek-capek untuk menggarap, kita tinggal nunggu 1 musim misalnya, tinggal terima hasilnya gitu. Tapi apapun itu, memang hidup di kampung itu sangat menyenangkan sebenarnya, asal punya bekal aja. Saya juga insya Allah kedepannya akan kembali ke kampung halaman dengan melanjutkan tradisi orang tua untuk ya sawah ini harus tetap terus menjadi sawah sebenarnya, jangan sampai beralih fungsi menjadi, apalagi menjadi pemukiman begitu. Nanti nilai-nilai estetika juga nanti akan berubah, kemudian lingkungan juga nanti ekosistemnya kurang terjaga. Jadi mudah-mudahan area di sawah ini tetap menjadi sawah, tetap ditanami oleh para petani dengan berbagai jenis tanaman yang bisa ditanam gitu. Nanti kita akan coba ya ke sebelah sana melihat pemandangan Dampit dari Sumedang. Ya baik sahabat-sahabat, untuk sementara mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.